Jadi setiap amal anak Adam itu akan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 sampai 700. Ya, kalau Allah Ta'ala illa saum, kecuali puasa. Nah puasa lipatannya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa kan puasa itu. Ya. Dan puasa itu mempunyai nilai khusus karena itu disandarkan kepada Allah. Jadi kalau amal-amal selain puasa itu milik kita, penyandarannya adalah milik kita. Ya. Tapi kalau amalan puasa, Allah menyampaikan fa innahu li saumuli, puasa itu milikku, hakku kata Allah. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang saum itu. Ini luar biasa. Kalau saya senang menjelaskan ini karena memang kabar yang sangat menyenangkan bagi kita umat Islam tentang puasa ini. Kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, luar biasa. Ya. Jadi puasa itu pahalanya tak terbatas, terserah Allah. Karena puasa itu mengandung berbagai macam kesabaran. Kesabaran untuk mendapatkan kita pahala puasa kita itu kesabaran yang kesabaran yang betul-betul kita harus sungguh-sungguh, itu luar biasa. Ya, sabar dari yang membatalkan puasa, sabar dari yang merusak pahala, sabar dengan lapar, melih dan seterusnya, itu kesabaran semuanya. Ya. Dan ternyata kita bisa bersabar seperti itu sehingga pahala yang dijaminkan oleh Allah kita dapat, misalkan begitu ya. Mudah-mudahan begitu ya. Nah itu disebutkan di dalam surat Az-Zumar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Di situ disebutkan bahwa hanyalah orang-orang yang bersabar ya, yang akan disempurnakan, yang akan dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa kelipatan, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa mengandung berbagai macam kesabaran tadi. Kesabaran melaksanakan puasa itu banyak sekali. Itu mengandung kesabaran semuanya. Sehingga pahalanya sangat banyak. Kemudian puasa itu disebutkan asyamu junnatun. Puasa itu junnah, perisai. Kalau orang itu mau memenggal leher kita, kita punya tameng sehingga kita tidak celaka. Atau puasa itu adalah merupakan tameng, perisai, penghalang dari neraka. Puasa penghalang dari neraka. Itu ada penjelasan yang baik dari Sofyan As-Sauri itu, bahwa pengertian dari bahwa puasa itu adalah tameng dari neraka, itu besok pada hari kiamat manusia ini akan dihisab, ya, akan dihitung amal baik dan amal buruknya. Dan nanti di sana ya, amal-amal baik kita ini itu dipakai untuk menebus amal-amal buruk kita. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis tentang bangkrut itu ya, orang yang bangkrut itu yang seperti apa? Rasul bertanya para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta. Nah, ya, bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Rasul menyampaikan orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah. Dia datang dengan membawa pahala sholat, dia datang dengan membawa pahala zakat, infak dan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dia juga membawa dosa yang banyak. Dari dosa suka mencela, suka mencaci, suka menuduh, suka memukul orang, suka memukul, menumpahkan darah orang, membunuh orang, suka memakan yang bukan haknya. Itu kan haram-haram semuanya itu ya. Nah, dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala infak sedekah, dia membawa pahala-pahala yang lain, tapi dia juga berbuat dosa, kezaliman. Lah nanti kezaliman yang dikerjakan itu adalah akan dibayar, ditebus dengan kebaikan yang kita punya. Kalau kebaikan kita pakai nebus ternyata entek pahala kebaikannya, habis ya. Kemudian di situ kezalimannya kepada orang lain masih banyak. Nah kemudian ini orang bangkrut itu di akhirat seperti itu. Pahalanya entek, punya utang,
ya, sedangkan utangnya kezaliman itu masih banyak. Ketika dalam keadaan seperti itu, dalam hadis disebutkan summa turiha finnar, lemparkan dia ke neraka karena memang wis entek kebaikannya, ya, yang ada tinggal keburukannya. Nah itu puasa itu junah. Puasa itu junah. Allah mempunyai hak, yaitu puasa kita itu hak Allah yang akan Allah berikan pahalanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang diberikan Allah, ya, kepada orang yang bangkrut tadi, dan dia punya pahala puasa yang diterima oleh Allah, maka kemudian Allah tebus, ya, kezaliman itu dengan puasa, sehingga mestinya dia itu masuk ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka, tapi dia punya puasa yang mendapatkan pahala yang itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dipakai untuk menebus tadi, kecuali yang memakai adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala puasa luar biasa. Sehingga puasa bisa menjadi perisai, bisa menjadi penghalang dari neraka, yang mestinya dia itu bangkrut dilemparkan ke neraka, tapi dia masih mempunyai puasa yang itu menjadi hak Allah, kemudian Allah berikan pahalanya tanpa batas tadi. Dan salah satu pahala diampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Itu puasa. Maka kalau kita sudah mendapatkan penjelasan yang senang saya dengan penjelasan ini, ya, maka itu yang membuat kita itu apa ya, tenanan yang lakoni poso, karena kita ingin bahwa puasa itu betul-betul bisa menjadi pelindung kita dari neraka. Maka puasa kita jaga betul dari hal yang bisa merusak baik lisan maupun perbuatan kita. Itu dari puasa. Belum nanti sholat, ya. Sholat itu juga menjadi rukun Islam. Itu nanti kalau kita bahas lain kesempatan, insya Allah kita akan bahas, sehingga kita nanti akan paham betul, ya, bahwa ternyata puasa, sholat pahalanya sedemikian rupa, kedudukannya di dalam Islam itu sedemikian, ya, kuatnya, sehingga kalau kita melaksanakannya pahala surga, diampuni dosanya, ya. Kalau kita tidak melaksanakan yang wajib, sholat maupun puasa yang wajib, maka diancam dengan siksa, diancam dengan neraka dan seterusnya. Nah ini perlu untuk kita sampaikan, menambah keyakinan, menambah ilmu. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka kita akan semangat untuk melaksanakan, karena kita mengharapkan surganya Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut kalau tidak melaksanakan akan diancam siksa. Makanya Bapak-bapak sekalian, kita ini sudah menjadi muslim. Ini muslim kita, ya. Kita memeluk agama Islam, kita sudah menjadi muslim. Ini menjadi nikmat yang sangat besar untuk kebahagiaan akhirat kita. Tiket masuk surga itu adalah syaratnya muslim, ya, syaratnya muslim, ya. Nah kita ini sudah muslim, maka sebetulnya kita sudah punya tiket masuk surga. Tinggal harus kita jaga kemusliman kita syukuri kemusliman kita. Dengan apa? Dengan kita berbuat taat kepada Allah. Yang wajib kita laksanakan, yang perintah kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan, yang dilarang itu adalah kita jauhi dan kita tinggalkan. Nah ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu begitu, saling mengingatkan, saling menasihati agar kita menjadi seorang muslim yang taat. Muslim yang taat. Muslim yang taat itu segala perintah taat, artinya tidak milih-milih ketaatan itu, ya, tidak milih-milih. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, pemahaman yang benar, memberikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Ini saja yang saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Amin sebagai pembawa acara, dan sebentar lagi memberikan sebentar. Kemudian tadi kajian pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Syamsuddin Ahmad, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menambah kita untuk ketakwaan kita kepada Allah, juga menambah. Saya ada yang lupa. Baik, itu ada tadi buka dari Ibu Wati dari Nakli itu.
Kolak itu kemarin juga sudah memberi, tapi kita nggak tahu kalau itu dari Bu Wati, dan beliau sedang sakit sudah lama, sudah berbulan-bulan. Maka kita mendoakanlah sebelum kita berbuka. Baik, kita mendoakan kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shfi buati, Allahumma shfi buati, Allahumma shfi buati. Asallallahu rabbul arsyil azim ayasfiyat. 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 Asallallahu rabbul arsyil azim rabbul arsyil azim ayasfiyat. Asallallahu rabbul arsyil azim ayasfiyat. Allahumma rabbana si'abi bil basa isfi atas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yuwati bisakoma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.